Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pertolongan beliaulah sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kemudian, sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak kami sekalian, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan studi kita ataupun pembelajaran kita, yaitu pada judul teks negosiasi. Nah, pembelajaran ini merupakan pembelajaran part 8 kita. Nah, pada subjudul menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Baik, kita perhatikan langsung. Yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran ini ialah yang pertama, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Yang kedua, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Yang ketiga, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dari teks negosiasi. Yang keempat, menginstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan struktur, isi, dan kebahasaan. Nah, inilah yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran kita ialah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi teks negosiasi yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kedua, mengolah, menelaah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi teks negosiasi yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, inilah dia tujuan pembelajaran kita mempelajari teks negosiasi. Kita lanjutkan. Pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi, berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Nah, sedangkan kalau kita tinjau dari menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding, gunanya mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak, kelompok atau organisasi yang lainnya. Nah, inilah dia sekilas tentang
pengertian dari teks negosiasi. Kita lanjutkan. Tujuan teks negosiasi ialah yang pertama, setelah kita mempelajari teks negosiasi ataupun mengadakan negosiasi terhadap seseorang, nah, tujuannya itu yang pertama mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, tujuan kita melakukan negosiasi ialah mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Atau dalam bahasa Inggris disebut win-win solution. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita perhatikan ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Nah, bagaimanakah ciri-cirinya? Yang pertama kita perhatikan menghasilkan kesepakatan atau yang saling menguntungkan. Sementara yang kedua mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama. Ya. Kemudian merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, inilah tujuan atau ciri-ciri dari teks negosiasi. Kemudian kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, kalau dia teks negosiasi itu menggunakan bahasa yang santun, ya, tentunya sopan, tidak bertele-tele, atau tidak menyakiti pihak yang lain. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. Jelas kalau kita sedang melakukan negosiasi, otomatis kita melakukan ungkapan persuasif ataupun bahasa untuk membujuk. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Ya, jelas tentunya kita apabila melakukan sebuah negosiasi, baik dia jual beli atau lain-lain, nah itu tidak mungkin harus ada yang dirugikan di antara keduanya. Ya, inilah gunanya kita melakukan negosiasi. Tentunya kedua pihak harus sama-sama diuntungkan, ya. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Sementara yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. 7. Didasari argumen yang kuat dan disertai fakta. 8. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Mengapa ya atau mengapa tidak. Ya. Alasan untuk melakukan negosiasi itu. Yang kesembilan, jangan menyela argumen. Baik, kita lanjutkan. Struktur kompleks teks negosiasi. Yang pertama, kalau dia struktur dari teks negosiasi itu ada yang disebut dengan orientasi, yaitu kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. Kemudian adanya permintaan, suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Kemudian ada pemenuhan, kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Sanggup nggak dia untuk melakukan pemenuhan. Kemudian ada penawaran, yaitu puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua belah pihak saling tawar-menawar. Nah, di pemenuhan ini ada tidak barang yang kita tanyakan. Itu dia. Yang pertama kan di sini kita meminta barang. Kemudian si pembeli, si penjual melakukan pemenuhan. Ya. Kemudian terjadilah penawaran oleh si pembeli. Puncak negosiasi yang terjadi kedua belah pihak saling tawar-menawar. Disinilah intinya, titiknya.
Nah, setelah melakukan tawar-menawar penawaran, otomatis ditemukan persetujuan kedua belah pihak. Nah, kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Nah, ini dia ya. Kemudian pembelian, keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Nah, di sini ada kemungkinan bisa terjadi pembelian dan ada kemungkinan tidak terjadi pembelian karena mungkin tidak cocok tawar-menawarnya. Nah, yang terakhir itu adalah kalimat penutup. Nah, pada kalimat penutup biasanya ucapan salam ataupun terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh negosiasi membeli buku. Nah, kita perhatikan. Pada siang hari di pasar buku Loakan, saya menanyakan harga buku ke seorang penjual. Maaf, buku ini harganya berapa, Bang? Kemudian jawab penjual. Buku yang mana? Buku yang ini, sambil memegang satu buku yang agak tebal. Kemudian dijawab oleh penjual. Oh, ini 79.000. Kemudian saya jawab, wah mahal sekali, Bang. Ya, memang segitu. Harganya pas berapa, Bang? Penjual, ya itu sudah harga pas di buku ini memang mahal. Saya tahu harga buku ini memang mahal. Isinya mantap, pengarangnya terkenal, dan cetakannya juga bagus. Kalau dibeli di toko buku mungkin harganya dapat mencapai 100 ribuan atau kurang sedikit. Kemudian saya jawab, 50.000 gimana, Bang? Saya mencoba menawar. Penjual, nggak dapat, Dik, itu buku mahal. Kemudian saya tahu, tapi masa nggak bisa kurang harganya? Penjual, udah 70.000 saja. Kemudian saya jawab, 60.000 nggak bisa ya? Penjual, naikin sedikit lah, jangan segitu. Saya, berapa dong? Penjual menjawab, 65.000 harga pas deh. Nah, kemudian saya jawab, oke lah kalau begitu, sambil saya ambil satu. Saya langsung menyerahkan uang sembari si penjual membungkus buku saya. Saya melihat buku yang lain. Sejurus kemudian saya melihat satu novel cinta yang sedang digerundungi remaja saat ini. Nah, novel ini terdiri dari 2 jilid tebal. Ya, oke, sebelum tugas kita perhatikan dulu mengenai struktur tadi. Nah, yang pertama ada orientasi. Nah, di sini bisa kita perhatikan orientasi pada teks tersebut yaitu ini. Mulai daripada siang hari, Mak. Kemudian saya menjawab, maaf buku ini berapa harganya, Bang? Nah, ini merupakan orientasi pada teks tersebut. Kemudian dijawab si penjual, buku yang mana? Sampai dengan di sini merupakan orientasinya. Setelah orientasi, permintaan, suatu hal, barang, atau jasa yang ingin dibeli. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, inilah barang yang ingin dia beli. Dia menunjukkan buku di sini, buku yang ini. Ya, nah, ini merupakan yang ingin dia beli, yaitu bagian permintaan. Nah, kemudian bagian pemenuhan, jelas di situ telah ada pemenuhan. Kenapa? Karena buku yang ia pegang, bukan lagi dia tanyakan, otomatis bukunya telah ada. Nah, berarti di sini otomatis si penjual telah melakukan penyanggupan, yaitu pemenuhan ya, pemenuhan barang sama juga. Kemudian terjadi penawaran. Nah, bisa kita perhatikan penawaran di sini ini. Ya. Nah, harganya nggak bisa 50, Bang. Di sini jelas ada penawaran. Nah, ya. Kemudian kita perhatikan lagi ada persetujuan. Bila kita perhatikan persetujuan yaitu, nah ini dia. Penjual 65.000 harga pas deh. Kemudian saya, oke lah kalau begitu saya ambil. Ini merupakan persetujuan dari teks itu. Oke. Sementara yang terakhir ada pembelian. Udah, di sini juga terjadi pembelian. Karena saya di sini dalam konteks ini jelas membeli buku tersebut karena telah melakukan persetujuan. Ya, setelah melakukan persetujuan saya melakukan pembelian. Kemudian penutup, kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih itu biasanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kalimat penutupnya adalah ini.
Saya langsung menyerahkan uang sembari si penjual membungkus buku saya melihat, lihat buku lain. Ini merupakan kalimat, penutup. Nah, kalau sudah kita perhatikan seperti itu, otomatis teks itu terdiri dari struktur yang pas, yaitu ada orientasi pada teks tadi, kemudian ada permintaan pada teks itu, kemudian ada pemenuhan pada teks itu, kemudian terjadi penawaran, dan terakhir ada persetujuan dan pembelian. Ya, itu jelas. Kita perhatikan teks yang tadi, yaitu tentang negosiasi membeli buku ini memenuhi standar dari struktur kompleks teks negosiasi. Jelas sesuai dengan standar strukturnya. Baik, kita perhatikan lagi. Nah, di sini saya akan memberikan tugas kepada anak-anak kami. Yang pertama, carilah teks negosiasi di internet ataupun sosial media ataupun di koran dan lain-lain. Yang kedua, praktekkan isi teks negosiasi tersebut di depan kelas dengan teman sebangkunya. Nah, kemudian yang ketiga, mintalah gurumu memberikan penilaian. Nah, dalam hal ini, karena mungkin situasinya masih berbeda, saya minta nantinya anak-anak kami bisa atau membuat video tentang praktek negosiasi tersebut dan dikirimkan langsung kepada Bapak. Nah, apabila masih ada yang kurang jelas tentang teks negosiasi ini anak-anak kami sekalian, boleh ditanyakan langsung kepada Bapak. Nah, ataupun boleh memberikan komentar di channel YouTube kita, OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan. Nah, dalam berkomentar saya selalu sarankan agar memberikan komentar yang mendukung ataupun komentar positif, ataupun bertanya dengan bahasa sopan dan santun. Akhir kata, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk berbuat baik. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.